Pagi yang luar biasa hari ini kita bisa kembali dihimpunkan Tuhan, bukan suatu kebetulan. Ini adalah 17 Agustus, hari yang sangat istimewa bagi bangsa dan negara kita. Makanya kenapa 17 Agustus selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan. Dan kenapa yang menonjol justru warna merah putih di mana-mana, saudara. Ya. Merah putih bagi bendera bangsa kita artinya keberanian, ya, dan kesucian, ya. Dan bagi kita merah artinya darah Kristus, amin, yang memerdekakan kita. Putih bagi kita artinya kita disucikan karena karya pengorbanan salib Kristus. Saudara dikasih Tuhan, tema hari ini kita bicara tentang kemerdekaan hidup seorang Kristen. Kalau kita lihat kenapa tema ini diingatkan kepada kita, saudara, karena sampai hari ini banyak di antara kita, bahkan bukan banyak lagi, saudara, sebagian besar orang-orang Kristen hari-hari ini hidupnya masih terbelenggu, saudara. Mereka tahu bahwa mereka sudah dimerdekakan melalui karya pengorbanan salib Kristus, tetapi banyak di antara mereka yang justru hari-hari ini tidak bisa mengalami kemerdekaan. Mereka terbelenggu, mereka terisolasi, mereka terikat dan mereka juga terintimidasi, saudara. Dikuasai oleh masalah, oleh beban hidup, oleh segala ikatan-ikatan masa lalunya dan segala dosa, kesalahan, ketidakperkenanan dan juga segala apapun juga yang mengintimidasi mereka. Seberapa banyak di antara saudara dan saya hari ini yang merasa dirinya kita sudah merdeka? Coba periksa diri kita masing-masing, saudara. Karena kita tidak ada waktu untuk kita menilai, menghakimi orang lain. Tapi pagi hari ini kita diajak Tuhan untuk melihat, mengintrospeksi diri sendiri dulu. Ya, periksa diri kita dengan seksama. Apakah hidup selama kita menjadi orang Kristen selama ini, kita benar-benar sudah merdeka atau belum? Apa tandanya bahwa kita sudah merdeka, saudara? Nah, ini yang kita harus belajar hari ini. Dan kita bukannya sekedar memahami, tapi kita harus mengalami itu, saudara. Tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak bisa mengalami kemerdekaan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amin. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memahami dan mengalami apa arti kemerdekaan hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara kemerdekaan hidup sesungguhnya sebagai seorang Kristen itu jangan diartikan secara dunia. Kemerdekaan hidup sebagai seorang Kristen jangan diartikan sebagai kebebasan dan kesempatan kita untuk seluas-luasnya kita boleh berhidup dalam dosa. Jangan pergunakan kemerdekaan hidup dalam Kristen untuk kita bisa menyia-nyiakan apalagi menyalahgunakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi saudara saya ingatkan, kalau kita sadar kita hidup sebagai seorang Kristen hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Maka sejatinya saat ini kita pun sadar bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan apalagi menyia-nyiakan kemerdekaan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya dan iman. Justru ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, harusnya kita semakin sadar, kita harus semakin hati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Supaya jangan sampai kita yang telah dimerdekakan, ternyata kita masih dibelenggu, dikuasai, dijajah, diikat, ditutupi oleh selubung-selubung. Sehingga kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Coba saudara kita renungkan baik-baik. Galatia 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara percaya enggak? Saudara dan saya, kita semua adalah orang yang dipanggil Tuhan, diutus Tuhan lahir ke dunia ini untuk merdeka. Kita terlahir dalam keadaan dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya, maka kita dimerdekakan dari semuanya itu.
Lalu dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan mengingatkan melalui ayat ini bahwa sekalipun kita telah dipanggil Tuhan untuk merdeka, tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan kita berkancah di dalam dosa. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Jangan izinkan dosa menguasai kita lagi. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika kita dimerdekakan karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menghendaki supaya kita menjadi hamba yang merdeka. Siap dipakai Tuhan untuk melayani, untuk menjadi berkat. Bukan lagi kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus, bukan lagi kita hidup sekedar diberkati, saudara. Tetapi hidup kita dipakai Tuhan sepenuhnya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi kesaksian puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan lagi menjadi beban, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Apalagi mendukakan Roh Kudus, saudara. Itu inti daripada kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu tolong periksa diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memenuhi hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini. Jangan-jangan kita malah terjebak ke dalam satu rutinitas kehidupan agamawi yang hanya sekedar memenuhi kewajiban-kewajiban ritual. Betul saudara dan saya, kita seminggu sekali kita ibadah, mungkin tiap hari kita juga ibadah, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bahkan tiap hari kita juga tidak kurang membaca Alkitab, dengarkan khotbah-khotbah, ikuti kesaksian-kesaksian dan sebagainya. Tetapi saudara, yang jadi pertanyaannya sekarang, sungguhkah kita sudah menjadi orang-orang merdeka di dalam Kristus? Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan hidup seorang Kristen sesungguhnya itu hanya bisa kita pahami dan alami ketika kita ada di dalam Kristus. Ironisnya saudara, mayoritas orang Kristen hari-hari ini di seluruh dunia, lebih dari 90% itu hidup tidak di dalam Kristus. Mereka percaya Yesus adalah Kristus, tetapi Kristus tidak tinggal di dalam mereka dan mereka tidak di dalam Kristus. Apa arti Kristus, saudara? Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Seberapa banyak orang Kristen hari-hari ini yang hidupnya sungguh-sungguh dipenuhi dengan urapan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Seperti halnya Yesus dari Nazaret. Bagaimana ia diurapi Roh Kudus dan kuat kuasanya. Sehingga bisa berjalan berkeliling berbuat baik. Dan melakukan kehendak Bapaknya. Jadi tidak ada artinya kita menjadi seorang Kristen. Apalagi kita mengklaim diri kita pengikut Kristus. Kalau kita sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk berjalan seperti Yesus dari Nazaret. Yang hidupnya selalu dipenuhi oleh urapan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Apalagi kita sekarang hidup di zaman penghujung zaman akhir, saudara. Sebentar lagi, mau tidak mau, saudara,
Roh Kudus akan diambil dari muka bumi. Kuasa firman-Nya akan ditarik dari muka bumi. Orang-orang benarnya akan diangkat Tuhan, diluputkan Tuhan dari murka Allah. Sehingga dunia hidup tanpa Roh Kudus, tanpa firman-Nya, dan tanpa orang-orang benarnya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Camkan baik-baik pesan Tuhan hari ini. Kemerdekaan hidup seorang Kristen yang sesungguhnya hanya bisa kita alami kalau kita tinggal di dalam Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, sesungguhnya melalui karya pengorbanan salib Kristus, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dan dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus. Ketika kita disalibkan dengan Kristus, kita telah dibeli dan dibayar lunas. Kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Kristus. Pertanyaannya sekarang saudara, apakah saudara yakin dan percaya saudara sekarang sudah menjadi miliknya Kristus? Dari mana kita bisa tahu bahwa kita sungguh-sungguh milik Kristus, saudara? Untuk menjadi miliknya Kristus, kita tidak cukup hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang hanya memenuhi kewajiban-kewajiban agamawi kita. Untuk bisa menjadi milik Kristus, kita harus pastikan kita sudah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Untuk bisa menjadi anak-anak Allah miliknya Kristus, tidak ada cara lain selain kita harus benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah selama ini kita sebagai anak-anak Allah benar-benar sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau belum? Siapa yang menjadi pusat hidup kita sekarang? Siapa yang memimpin hidup kita sekarang? Siapa yang berdaulat dalam hidup kita sekarang? Kalau bukan Kristus, berarti kita bukan anak-anak Allah. Dan kita bukan miliknya Kristus. Kalau kita anak-anak Allah miliknya Kristus, apalagi sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi miliknya Kristus penuhnya, maka kita tidak lagi hidup dalam daging, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Periksa diri kita, mana yang lebih dominan dalam hidup kita sekarang? Kita mengikuti keinginan daging, melakukan segala keinginan hawa nafsu kita, atau kita mau melakukan kehendaknya Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan. Kita hidup oleh Roh sepenuhnya, dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita masih menjadi orang Kristen daging, orang Kristen duniawi, kita nggak mungkin bisa memahami hal-hal yang rohani seperti ini. Mungkin bagi sebagian besar orang di antara kita merasa, firman-Nya kok cuma begini aja. Ya memang firman dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah, saudara. Tetapi firman itu justru yang mengubah kita. Apakah kita sekarang sudah berubah sesuai dengan firman-Nya atau belum? Itu juga pertanyaannya harus kita jawab hari-hari ini, saudara. Apa artinya kita mendengar firman, membaca firman Tuhan, hafal firman Tuhan, kalau ternyata hidup kita masih belum dimerdekakan oleh firman itu sendiri. Kita masih terbelenggu oleh kehidupan-kehidupan masa lalu kita. Kita masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan kita selama ini. Tapi kita masih terbelenggu oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan hidup dalam Kristus itu hanya bisa kita
alami ketika kita benar-benar sudah dimeteraikan menjadi miliknya Kristus. Sehingga kita bisa dimerdekakan, dengar baik-baik, dimerdekakan dari hamba perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara boleh cek kebenaran ayat firman ini dalam Roma 8 ayat 21. Jadi kalau kita sekarang hidup masih dalam perbudakan dosa, masih dalam perbudakan dunia ini yang tidak membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya kita bukan anak-anak Allah. Kita bukan orang yang merdeka, saudara. Makanya diingatkan ya, sekali lagi, kalau kita benar-benar sudah mengalami karya pengorbanan salib Kristus, sehingga oleh kuasa darah anak domba Allah, kita dimerdekakan, kita dibayar, dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus, dan kita dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini yang harus kita alami sekarang. Bahwa kita benar-benar sekarang ini hidup dalam kemerdekaan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Nah, kita sekarang belajar beberapa 5 hal yang penting terkait dengan kemerdekaan hidup di dalam kekristenan ini, saudara. Sekali lagi, kemerdekaan hidup di dalam kekristenan hanya bisa kita alami kalau kita ada di dalam Kristus. Makanya poin pertama, kemerdekaan hidup dalam Kristus artinya karena kasih yang dikaruniakan Allah, kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tolong perhatikan dulu satu poin ini. Kita telah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Mana yang lebih dominan dalam hidup kita sekarang? Hidup kita dikuasai oleh dosa atau hidup kita sepenuhnya dalam kebenaran? Itu yang tahu persis saya, saudara, dan Tuhan. Makanya kalau sekarang kita masih ada di tengah-tengah, saudara, antara hamba dosa dan hamba kebenaran, saudara ambil keputusan hari ini. Tuhan, aku mau menjadi hamba kebenaran sepenuhnya. Tolong aku, Tuhan. Mampukan aku. Berikan aku kesempatan. Berikan aku kekuatan. Dan berikan aku kuasa dan keberanian untuk bisa hidup sebagai hamba kebenaran. Kenapa, saudara? Karena kita untuk bisa menjadi hamba kebenaran gak cukup dengan kekuatan doa kita biasa-biasa saja. Kita gak bisa hidup sekedar hidup. Tapi kita butuh kuasa untuk mengalahkan semua kedagingan, keinginan hawa nafsu kita. Kuasa untuk mengalahkan segala serangan-serangan panah-panah api dari si jahat. Kuasa untuk mengalahkan siasat-siasat iblis. Dan kuasa untuk mematikan keinginan dosa itu sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita juga butuh keberanian untuk itu. Nah, kita harus minta kepada Bapa di surga. Supaya kita, Lukas 11:13 katakan apa? Mintalah kepada Bapa yang di surga. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuat kuasanya. Sehingga kita beroleh kekuatan, kuasa dan keberanian untuk melakukan kebenaran. Kemerdekaan hidup dalam Kristus artinya karena kasih yang dikaruniakan Allah, kita dimerdekakan dari hamba kecemaran yang membawa kita kepada kedurhakaan menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Itu semua tertulis dalam Roma 6 ayat 18-19. Saudara. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan hidup sepenuhnya di dalam Kristus, kita harus berani untuk meminta kepada Bapa kita. Supaya kita benar-benar dilepaskan
dari hamba kecemaran yang membawa kita kepada kedurhakaan menjadi hamba kebenaran sepenuhnya yang bisa hidup dalam kekudusan, kesucian dan kesalehan. Amin. Ini akan menjadi pokok doa kita yang penting setiap hari, saudara. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi ketidakberdayaan kita, seringkali kita pun tidak menyadari itu. Makanya kita diingatkan pagi hari ini. Kita harus minta kepada Bapa di surga. Supaya kita diberikan kekuatan, kuasa dan keberanian untuk bisa dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, hamba kecemaran. Menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Amin. Yang kedua, saudara, kemerdekaan hidup dalam Kristus itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Enggak cukup hanya hidup sekedar hidup, enggak cukup hanya sekedar hidup baik-baik saja. Kalau saudara mau menjadi orang yang baik-baik saja, hanya sekedar berbuat kebaikan saja, nggak usah jadi orang Kristen pun, orang di luar sana jauh lebih baik dari kita. Banyak di antara mereka yang lebih baik dari kita, saudara. Tapi standar yang Tuhan kehendaki dalam Roma 12 ayat kedua, bukan sekedar hidup baik, tetapi harus berkenan kepada Allah supaya kita bisa sempurna didapati Tuhan pada saat Ia menyatakan dirinya. Makanya standar kita sekarang bukan lagi hidup sekedar hidup, juga bukan sekedar baik-baik saja. Tetapi kita harus pastikan kita benar-benar hidup berkenan kepada Allah. Apa yang kita kerjakan berkenan kepada Allah. Apa yang kita persembahkan berkenan kepada Allah. Apa yang kita perkatakan berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita tidak bisa lagi ibadah hanya sekedar ibadah, melayani sekedar melayani. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukan ibadah dan pelayananmu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bukan mencari perkenanan manusia. Bukan hanya sekedar mengisi waktu atau memenuhi kewajiban ritual-ritual kita. Tetapi kita harus pastikan ibadah dan pelayanan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Acceptable to God. Jadi kemerdekaan hidup dalam Kristus itu hanya bisa terjadi kalau kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Allah. Untuk bisa hidup berkenan kepada Allah, kita harus mengenal Allah dengan benar. Mengenal yang benar. Yang benar itu adalah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka untuk mengenal Allah dengan benar, itu kita tidak cukup hanya sekedar baca Alkitab, dengarkan khotbah, atau kita hanya sekedar tahu firman. Tapi kita harus memberi diri kita di bawah Tuhan, berjalan bersama Dia. Kita harus membangun divine connection, hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Enggak cukup seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali. Enggak bisa, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang mencari Tuhannya, itu hanya sebatas karena lagi ada butuhnya. Padahal Tuhan rindukan supaya kita setiap hari, setiap saat, kita selalu punya kerinduan hati untuk mencari Dia. Menemukan Dia dan mengalami Dia dalam segala situasi dan kondisi. Jangan tunggu masalah datang baru kita cari Tuhan. Jangan tunggu kita sakit baru kita cari Tuhan, saudara. Tuhan mau supaya kita bisa punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang kita kerjakan, itu harus selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Mengenal yang benar itu hanya bisa dilakukan ketika kita di bawah Tuhan berjalan bersama Dia. Mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Mengalami perjalanan iman.
Untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus rela meninggalkan zona nyaman kita. Dibawa Tuhan, berjalan memasuki zona iman. Di zona iman, kita akan dibawa Tuhan sampai ke titik terendah dalam hidup kita. Sehingga di situ kita akan mengalami yang namanya kasih karunia sesungguhnya, mujizat yang sesungguhnya. Kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Kalau kita nggak mau saudara, dibawa Tuhan seperti itu. Kita maunya enak doang, comfort zone terus saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Mujizat yang sesungguhnya terjadi justru pada saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tetapi mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Jadi dalam hidup kita ini gak ada yang kebetulan saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, cobalah untuk mengerti dari perspektif ilahi. Ada apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau aku belajar dari pengalaman ini? Renungkan baik-baik, pahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sesungguhnya. Lalu untuk kita bisa mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus, selain kita harus hidup berkenan kepada Allah, mengenal yang benar, kita juga harus pastikan kita ada di dalam yang benar. Kita ada di dalam Kristus dan kebenaran yaitu firman Kristus itu tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Amin. Jadi ini kuncinya saudara untuk kita bisa mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus. Jangan kita abai, jangan kita melalaikan pesan ini. Lalu yang ketiga saudara, kalau kita bicara kemerdekaan hidup dalam Kristus, maka kita diingatkan bahwa kemerdekaan hidup dalam Kristus itu memungkinkan kita bisa mempergunakan kesempatan hidup sebagai orang bebas, miliknya Kristus. Dan menjadi seorang hamba Kristus bukan hamba manusia. Tolong dengar baik-baik. Coba periksa diri kita sekarang ini saudara. Saudara melakukan ibadah, melayani untuk siapa? Untuk apa? Kita adalah hamba yang merdeka. Kita bukan hamba manusia. Jadi jangan memberi diri kita dibelenggu, dijajah, apalagi saudara dikuasai oleh manusia. Kita melakukan ibadah kita, mempersembahkan pelayanan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, itu untuk Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Maka Galatia 1 ayat 10 katakan apa? Jangan cari perkenanan manusia, tapi carilah perkenanan Allah. Supaya kita bisa disebut hamba Kristus. Tolong periksa diri kita masing-masing. Apa kita benar-benar sekarang ini hidup sebagai seorang hamba Kristus yang merdeka? Atau kita melakukan semuanya ini hanya untuk menyenangkan hati atasan kita, gembala kita, orang-orang di sekitar kita, dan sebagainya. Hanya satu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Amin. Lalu yang keempat. Kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Bukan berarti kebebasan dan kesempatan kita seluas-luasnya untuk bisa boleh hidup dalam dosa. Karena 1 Yohanes 3 9 sampai 10 ingatkan begini saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah. Saudara pertanyaannya, saudara sekarang lahir dari siapa? Dari Allah atau dari iblis? Hanya ada dua pilihan itu. Kalau kita benar-benar lahir dari Allah, benih ilahi ada di dalam kita, maka sejatinya kita tidak bisa berbuat dosa lagi.
Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita benar-benar lahir dari Allah, maka kita tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk berbuat dosa. Karena kita punya benih ilahi dalam kita yang mengingatkan kepada kita sehingga kita dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan supaya kita takut akan Tuhan. Jadi sebelum kita berbuat dosa, sebelum kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan selalu mengingatkan kepada kita. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi hanya ada dua kemungkinan saudara. Kita ini anak Allah apa anak iblis? Kalau kita anak Allah, sejatinya kita tidak lagi berbuat dosa. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita kompromi, kita tidak melakukan kebenaran sepenuhnya, berarti kita bukan anak Allah, saudara. Karena hanya anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh kebenaran itu yang bisa menjadi anak-anak Allah. Ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi periksa diri kita sekarang. Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak? Karena itu salah satu tanda kita ini anak Allah atau anak iblis, saudara. Mengapa mengasihi sesama ini ditekankan begitu luar biasa di dalam kekristenan saudara? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan? Sesama saudara kita yang kelihatan itu siapa, saudara? Yang mulai dari keluarga inti dululah. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita. Di dalam kekristenan kita tidak membedakan anak dan menantu, orang tua dan mertua. Kita satu di dalam Kristus, saudara. Kalau kita hidup dalam kepahitan, kita hidup dalam kebencian, kemarahan, sakit hati, iri hati, dengki, kesombongan. Kalau kita hidup masih dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu, maka kita tidak layak, saudara, disebut anak-anak Allah. Berarti kita masih belum merdeka di dalam Kristus. Kalau kita tidak bisa mengasihi sama saudara kita, termasuk orang yang menyakiti kita, termasuk orang yang berbuat tidak adil terhadap kita, yang termasuk orang yang membenci kita, termasuk orang yang memfitnah kita, termasuk orang yang melukai kita, yang mencelakakan kita, termasuk orang yang menjahati, menzolimi kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi musuh kita yang kelihatan, maka kita gagal total di hadapan Tuhan. Jadi gampang ngeceknya saudara sekarang. Saudara masih kepahitan enggak? Masih benci? Masih enggak bisa mengampuni orang bersalah kepada saudara atau enggak? Simple, saudara. Kalau saudara masih enggak bisa mengampuni, apalagi melupakan kesalahan orang-orang sekitar saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita, saudara? Jangan jadi orang munafik lah. Kita ngomong aku mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi orang sekitar kita saja tidak bisa. Tuhan mau supaya kita introspeksi diri hari-hari ini, saudara. Ya. Jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan kita dalam Kristus hanya gara-gara hal yang sepele tadi. Gara-gara hal kecil kita nggak bisa mengampuni dan melupakan, forgive and forget orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka kita akan kehilangan kemerdekaan kita. Lalu yang berikutnya, saudara.
Kemerdekaan hidup di dalam Kristus itu mengingatkan kita bahwa setelah kita dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah, sejatinya kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, berarti kita ada dalam kebenaran, kita mengenal kebenaran. Tapi kalau kita abai, kita lalai, kita jatuh ke dalam dosa, kita sengaja melanggar kebenaran itu sendiri, maka tidak ada lagi bisa menghapus dosa kita. Tidak ada lagi pemulihan. Dengar baik-baik. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tanpa sadar ataupun sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita melanggar kebenaran itu, maka tidak ada lagi pemulihan. Lain halnya kalau kita nggak tahu kebenaran, tapi kita melakukan kesalahan di situ. Tuhan masih berikan kita pengampunan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran, apalagi kita sudah diingatkan, ditegur, dinasihati, kita masih tetap keras hati. Kita masih tetap mencari pembenaran diri, maka Tuhan katakan tidak ada lagi pemulihan, tidak ada lagi pengampunan. Jadi pikirkan baik-baik saudara. Kalau kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan Tuhan, maka kita harus benar-benar jaga hidup kita. Jangan sampai kita menjadi hamba dosa. Karena kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Ya. Sekali lagi, kemerdekaan hidup dalam Kristus mengingatkan kita bahwa setelah kita dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah, kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 22-23. Jadi kalau saudara benar-benar sudah dimerdekakan di dalam Kristus, jangan berikan kesempatan iblis bekerja. Jangan buka celah sedikit pun. Jangan kompromi. Gak apa-apa. Nanti kan juga datang kalau kita gak sengaja berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan kan ngampunin. Tuhan kan mengasihi kita. Di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan kan dikatakan jika aku mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita dan melupakan semua kejahatan kita. Itu betul saudara. Itu janji Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita sengaja melanggar kebenaran itu sendiri, maka dengar baik-baik, tidak ada lagi pemulihan. Karena itu jangan kita terbawa oleh arus dunia sekarang ini yang seringkali menyalahgunakan, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan sebagai pembenaran untuk kita melakukan dosa. Gak apa-apa lah, kita kan masih hidup di dunia, kita kan masih mengenakan darah dan daging, kita kan masih punya keinginan, kita masih punya hawa nafsu. Jadi gak apa-apa lah, dikit-dikit menyimpang. Nanti kan kita bisa minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita dosa. Selesai. Masalah pengampunan itu sepenuhnya adalah otoritas Tuhan. Kita gak bisa mengatur Tuhan, memaksa Tuhan untuk mengampuni kita, mengerti kita. Tapi kita harus sadar diri karena Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus pastikan benar bahwa sebagai anak-anak Allah, kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang benar di dalam Kristus. Amin. Nah, caranya gimana saudara? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan saudara dan pastikan. Sekaligus ini menjadi tanda cara kita mengetahui apa kita sudah menjadi orang yang merdeka dalam Kristus atau belum.
Tolong ini periksa diri kita masing-masing. Dan kalau perlu, saudara boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagikan pengajaran ini saudara, supaya mereka juga disadarkan. Yang pertama saudara, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan hidup seorang Kristen, kita harus pastikan kita benar-benar sudah menjadi manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Bukan setengah jadi. Bukan menjadi manusia baru sekedar manusia baru. Tetapi kita benar-benar sepenuhnya, seutuhnya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Salah satu tanda yang paling utama adalah bahwa apa yang kita menjadi tanda kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Galatia 2 ayat 19b dan 20 ya. Itu langkah yang kedua saudara. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Sebab itu hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup sepenuhnya bagi Kristus. Segala yang aku miliki adalah miliknya Kristus. Dan kita hidup oleh iman di dalam Kristus. Jadi kalau kita udah menjadi manusia baru dalam Kristus, kita bukan sekedar sudah dibaptis saudara. Baptis itu apa sih sebetulnya? Tujuan kita dibaptis itu bukan untuk diselamatkan semata-mata. Tetapi baptis itu sendiri adalah artinya tanda pertobatan. Kalau kita sudah dibaptis dan menghasilkan buah-buah pertobatan, maka di sini kita baru bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus, saudara. Menjadi manusia baru di dalam Kristus artinya kita dimerdekakan, kita dimenangkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Melalui karya pengorbanan salib Kristus. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan manusia lama kita. Kita sudah menyangkal diri. Kita sudah komit untuk mengikut Yesus. Dengan segala konsekuensinya. Termasuk kesediaan kita untuk memikul salib kita setiap hari. Jadi kalau kita benar-benar sudah menjadi manusia baru. Kita masih terbelenggu oleh masa lalu kita. Kita selalu masih membanding-bandingkan hari ini dengan masa lalu kita. Maka kita tidak mungkin bisa menjadi manusia baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita rela meninggalkan semua kehidupan masa lalu kita. Apa yang sudah terjadi biarlah itu berlalu terjadi. Itu sebagai pembelajaran hidup kita untuk tidak mengulangi kesalahan kebodohan kita, saudara. Tapi kita hidup hari ini untuk Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Amin. Kalau kita benar-benar hidup dalam Kristus, maka sejatinya kita sudah dimerdekakan. Dari segala belenggu-belenggu, dari segala selubung-selubung, dari segala ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, semua ikatan-ikatan dari roh-roh iblis dan sebagainya, dan semua apapun juga yang menghalangi damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Itu kita sudah dilepaskan, saudara. Ya. Dan kalau kita benar-benar hidup sepenuhnya bagi Kristus, maka sejatinya kita juga bertumbuh di dalam kasih karunia. Hidup oleh iman. Maka kita bisa hidup sebagai seorang yang merdeka sepenuhnya di dalam Kristus. Nah yang ketiga, langkah yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus sesungguhnya, ada dua hal yang sangat penting. Kita harus jaga hati kita dan pastikan iman kita tetap teguh, tetap benar di hadapan Tuhan. Kuatkan hati dan teguhkan iman. Inilah kunci kemerdekaan hidup sesungguhnya di dalam Kristus, saudara. Kenapa hati begitu penting, saudara? Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Dari hati ditentukan semua pikiran, perkataan, perasaan, cara hidup kita. Dari hati ditentukan segala keinginan kita. Dan Tuhan
juga selalu melihat hati kita. Tidak yang tersembunyi di hadapan Dia. Makanya kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, hati kita berkenan kepada Tuhan, maka sudah pasti iman kita pun benar. Tapi sebaliknya, walaupun kita punya iman yang benar, iman yang hebat, iman yang luar biasa, tapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka 1 Timotius 1:18-19 katakan imanmu kandas. Jadi hati dan iman ini justru yang menjadi kunci kemerdekaan hidup kita dalam Kristus. Karena itu pastikan hati kita hari-hari ini berkenan di hatinya Tuhan. Terkoneksi di hadapan Tuhan. Hati kita murni di hadapan Tuhan. Dan nurani kita bersih terhadap sesama. Amin. Iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Iman bukan sekedar percaya, tetapi iman yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Kristus dengan kekuatan Roh Kudus. Itu namanya iman di dalam Kristus. Itu iman yang menyelamatkan. Jadi kunci untuk bisa mengalami kemerdekaan ini ada di dalam hati dan iman kita sekarang, saudara. Makanya kenapa saya berkali-kali mengingatkan, udah sekarang kita hidup dalam masa-masa penentuan sekarang ini, masa-masa percepatan begini, kita harus pastikan hati dan iman kita itu yang benar. Gak peduli sekarang kita bergabung di gereja mana, denominasi mana, Tuhan tidak lihat itu semua. Tuhan selalu lihat dan uji hati dan iman, titik. Makanya kenapa Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Itulah hati sebagai pusat kehidupan kita. Pada harinya tiba nanti, Roma 2 ayat 16 katakan, kita harus dihakimi oleh Tuhan. Apa yang ada dalam segala hati kita. Berdasarkan Injil Kristus. Injil yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Makanya saudara, pergunakan sisa waktu yang ada sekarang untuk bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan mengabaikan ini. Hidup kekristenan kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau hati dan iman kita ternyata didapati Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus sesungguhnya, maka tidak ada cara lain selain kita harus pastikan kita hidup oleh Roh, dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara boleh buka dalam Galatia 6 ayat yang kelima. Nanti di rumah baca ya. Tidak ada yang lebih penting daripada ini saudara. Kita harus pastikan kita hidup oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar diurapi. Bukan sekedar ngeroh, bukan sekedar berbahasa roh. Tapi kita harus benar-benar hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh. Supaya hidup kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Ketika kita hidup merdeka dalam Kristus, maka dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ketika kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus, sesungguhnya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan oleh iman. Pesan Tuhan yang terakhir, kalau kita hidup dalam kasih karunia oleh iman, maka sesungguhnya semua janji Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua, yang dijanjikan Tuhan, itu digenapin dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir, takut menghadapi kehidupan di depan kita. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh, bersungut-sungut, menanti-nantikan Tuhan dengan percuma saudara. Tapi kita harus pastikan sekarang benar-benar kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kita.
Sehingga kita bukan lagi hidup sekedar hidup. Kristen sekedar Kristen, anak bukan sekedar anak. Tetapi kita benar-benar anak-anak Allah yang merdeka. Hidup sebagai milik Kristus sepenuhnya. Dan berhak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat, ada 4 janji Tuhan yang harus kita alamin setidak-tidaknya. Janji Tuhan ada banyak saudara, tapi yang paling utama, yang paling kita butuhkan hari-hari ini adalah janji pemeliharaan Tuhan. Kita dan seisi rumah kita anak cucu kita dipelihara Tuhan. Artinya segala kebutuhan keperluan kita disediakan Tuhan. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 19. Anak cucu kita tidak akan kekurangan. Tidak akan sampai minta-minta. Apalagi ngutang sana, ngutang sini. Apalagi pinjol sana, pinjam sini. Enggak mungkin saudara. Karena Tuhan memelihara. Burung gagak di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi anak-anak kita saudara. Makanya pastikan kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Sebagai anak Allah. Kita hidup dalam janji pemeliharaan Tuhan. Yang kedua. Janji penyertaan Tuhan. Kemanapun Tuhan terus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita, dan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, maka dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Apa arti Tuhan menyertai kita? Artinya apa? Tuhan dengan tangan kanannya memegang tangan kanan kita. Dia berjalan bersama kita, dia memimpin kita, dia juga melindungi, menyertai kita. Dan membuat apa yang pun dikerjakan berhasil, beruntung. Dan memuliakan Tuhan. Amin. Kemudian yang janji perlindungan Tuhan. Mazmur 91 itu bukan hanya sekedar mazmur perlindungan untuk sekedar diklaim-klaim saudara. Tetapi untuk kita alami sendiri janji perlindungan Tuhan. Untuk bisa mengalami penggenapan janji perlindungan Tuhan Mazmur 91. Kita harus pastikan kita adalah benar-benar hidup di dalam Kristus. Melekat kepada Tuhan. Dan kita benar-benar sudah menjadi hamba yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Dan yang terakhir, janji pertolongan Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tahu waktu yang terbaik menolong kita. Dia tahu cara terbaik menolong kita. Dan dia tahu apa yang terbaik saat tolong kita. Jadi kalau hari-hari ini kita belum mengalami pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita masih bergumul dengan segala masalah yang kita hadapi. Kita masih bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan belum jawab doa-doaku? Kenapa aku masih bergumul dengan masalahku dan sebagainya? Saudara pahami baik-baik. Periksa diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan kita belum merdeka di dalam Dia. Tapi kita selalu menuntut, kita dibebaskan, dimerdekakan. Tapi ada bagian kita harus kita lakukan. Jangan kita menuntut Tuhan melakukan bagiannya kalau kita sendiri tidak mau dan belum melakukan bagian kita, saudara. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Periksalah diri kita masing-masing. Apa kita sudah benar-benar sudah mengalami kemerdekaan hidup di dalam Kristus? Atau belum? Pastikan kita dan seisi rumah kita hidup sebagai hamba-hamba yang merdeka. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan.